keriting, layu. Oleh sebab itu maka perhatikan ruhmu, jangan sampai ruhmu mati. Emangnya dia bisa mati? Dia ada di dalam, tapi dia tidak merespon lagi. Kenapa? Dia sudah lama mati. Maka sirami dia dengan ilmu. Ada pengajian datang, ada pengajian datang, ada namanya halaqah, ada namanya liqa, ada namanya suhbah, ada namanya macam-macam. Jangan terjebak pada nama, tapi perhatikan intinya adalah ngaji. Ketika pengajian masuk ke telinga, ruh hidup. Tapi jangan cuman suka ngaji, tapi langsung beramal. Maka dia seperti bibit. Bibit ini mulai kalau disiram, maka bibit itu akan pecah, mengeluarkan batang, mengeluarkan cabang, mengeluarkan daun. Tapi kalau pohon hanya besar berdaun rimbun, dia hanya buat semak aja, karena dia tidak bisa berbuah. Maka buah daripada ilmu itu adalah beramal. Solat duha, solat tahajud, solat witir, solat tasbih, solat hajat, puasa sunat. Maka ini ilmu, bukan sekedar ilmu. Yang suka ngaji ke sana, ngaji sama Habib ini, ngaji sama Kiai ini, ilmunya banyak. Laisal ilmu bi kasratir riwayat. Ilmu bukan karena banyak ngapal hadis, banyak ngapal ayat, bukan. Tapi ilmu adalah ketika kau sanggup merubah pengetahuan menjadi amal, maka ruh engkau pun akan sehat, dia akan hidup. Lalu kemudian jangan lupa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ketika bijinya pecah, dia mulai mengeluarkan tunas, maka datang semut akan menggigit. Oleh sebab itu semut akan menggigit. Untungnya ada kapur barus. Akhirnya semut tidak jadi menggigit. Lalu kemudian batangnya menjadi hitam, kuat. Semut mencoba untuk menggigit, nggak bisa lagi. Patah gigi semut, karena dia sudah kuat. Tapi kemudian pucuknya selalu aja ada setan datang. Setan mau memakan batangnya, batangnya selamat. Setan mau makan akarnya, akarnya selamat. Kuman bakteri, hama, wereng mau memakan pucuknya. Pucuknya yang hijau, segar, semua mau makan. Apalagi mereka mulai memanjat ke atas, pucuk yang mau makan. Ini setan selalu merusak ruh kita. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Makanya setan datang dari 4 arah. La'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama'ilihim. Ruh akan senantiasa dia ganggu. Saat di rahim dia ganggu, tapi ibunya selalu baca bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama', a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainin lama. Al-Fatihah, qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu bil falaq sekali, qul a'udzu bin nas 1 kali, qul huwallahu awal Al-Baqarah sampai walaikumul muflihun, ayat kursi ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Habis, setelah itu dia baca, dia tiupkan ke telapak tangan, dia usapkan ke wajah, ke kepala, dia tiupkan ke air, dibacakan ayat-ayat itu, ditiupkan ke air. Selesai itu diminum, bismillahirrahmanirrahim. Itu untuk apa semua? Supaya jangan sampai diganggu sama setan. Dibaca kuat, karena setan takut kalau suara yang kuat. Makanya azan itu kuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kalau azan berkumandang suara anjing melolong? Karena anjing-anjing melihat setan pada kabur. Jadi anjing bisa ngeliat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya pengen ngeliat setan, ganti pakai mata anjing. Oleh sebab itu kita nggak perlu ngeliat setan. Kalau ada orang yang bisa ngeliat setan, Ustaz, saya tadi malam ngeliat gondoruo di rumah saya. Kamu sudah matanya dimasuki setan, maka kamu mesti diruqyah. Tapi yang bisa melihat setan, matanya sudah dimasuki setan, karena hanya sesama setan bisa melihat setan. Kecuali ada orang-orang soleh yang dia melihat itu karena mukjizat Nabi, mukjizat. Adapun kepada wali-wali Allah, itu adalah karamah yang diberikan Allah. Tapi mereka nggak pernah ngaku-ngaku. Ini baru sholat 2 hari udah bisa melihat setan di belakang. Tadi malam saya pulang pengajian Pak Ustadz, berat sekali. Saya lihat ke belakang, ada sundel bolong numpang 2. Emang dia nggak ada kerja lain mau numpang?
Oleh sebab itu jangan hiraukan yang model-model begini. Kita hanya disuruh jaga, jaga, jaga. Jangan sampai setan mengganggu. Setan, jin, iblis, genderuwo, sundel bolong, suster ngesot, jin dan jun. Ini sebetulnya mana Pak Ustadz? Makhluk cuman ada dua. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Cuman ada dua. Makhluk yang nampak namanya ins. Makhluk yang nggak nampak, nggak kelihatan namanya jin. Jin ini terbagi dua. Jin yang baik namanya jin muslim. Jin yang jahat namanya jin kafir. Jin yang muslim itu apa kata dia? Inna, buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Jin yang muslim itu apa kerjanya? Taharrau rasyada, selalu mencari jalan yang benar, ngaji. Jin muslim itu ngaji juga. Makanya dalam Quran ada cerita jin dengar bacaan Nabi Muhammad baca Quran. Nabi sedang baca. Qul, katakan ya Muhammad, annahu istama'a nafarum minal jin. Ada beberapa jin mendengar engkau baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami, kata jin, mendengar bacaan Quran Muhammad itu ajaba, ajib, amazing. Kami dengarkan bacaan Quran Muhammad itu ajib, menakjubkan. Makanya kalau ada qori baca Quran, ada jamaah yang tidur itu lebih parah daripada jin. Jin aja dengarkan baca Quran menakjubkan, dia bilang buka surat Al-Jin. Tapi ada jin itu jin kafir. Yang jin kafir itu apa kerjanya? Kanu li jahannama hataba. Mereka akan menjadi bahan bakarnya, kayu bakarnya api neraka. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Ustaz nunjuknya jangan ke depan lah, oke ke belakang. Jin yang baik muslim, jin yang enggak baik kafir. Jin yang kafir inilah disebut dengan syaiton. Induknya iblis. Komunitasnya jin. Yang baik muslim, yang nggak baik kafir. Yang nggak baik ini kafir. Nama lainnya seton. Induknya iblis. Iblis itu GM-nya lah. Adapun yang lain ini anak-anak buahnya semua. Apakah manusia itu juga bisa disebut setan? Ya. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan bahwa syayatinal insi wal jin. Ada setan-setan yang terdiri dari manusia dan jin. Kalau begitu auzubillahi minasyaiton, itu bukan cuma untuk jin, bukan. Terus untuk ente juga. Kalau ada nanti kawan yang selalu menggoda-goda, baca dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Ente mau ngusir setan ya? Enggak ngusir ente. Kalau yang menggoda kita itu adalah jin, insya Allah kita baca ayat kursi dia kabur. Tapi kalau yang menggoda kita ini dari kalangan ins, kita baca ayat kursi, dia lebih hafal dari kita. Maka dalam Islam diajarkan, jaga ruh ini jangan sampai mati. Masih berdetak jantung, ruh masih ada di dalam. Sampai kapan ini? Sampai akhirnya janjimu sudah habis Abdul Somad, maka ruh itu pun keluar. Dari mana dia? Berawal dari ujung kaki. Minal asfal. Asfal artinya bawah, bukan aspal. Minal asfal, dari bawah. Mengalir dia naik ke atas. Mengalir dia naik ke atas. Lalu kemudian dia pun keluar dari atas. Lalu kemudian mata melihat. Makanya orang yang mati meninggal itu matanya melotot melihat. Apa yang dia lihat? Ruhnya keluar. Orang yang meninggal dunia, salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, keluar keringat dari jabin. Kalau ini namanya jabahah, kening. Kalau ini namanya jabin, yang di atas jabin. Kalau gabin roti, ini jabin namanya. Salah satu ciri husnul khatimah, irqul jabin, berkeringat bagian atas alisnya. Kenapa berkeringat? Saya lama baca hadis nih. Kenapa berkeringat? Ternyata sebelum dia meninggal, malaikat mengepakkan sayapnya. Dikepak sayap malaikat itu, matanya melihat, hai Abdul Somad, inilah tempatmu di surga, blok C nomor 15.
Pada saat si hamba itu melihat tempatnya, dia malu kepada Allah. Salatku enggak seberapa, puasa sunatku enggak seberapa, ilmuku enggak seberapa, amalku enggak banyak, tapi kenapa aku masuk dalam surga? Malu dia. Respon orang yang malu, biasanya perempuan tersipu malu. Biasanya laki-laki merasa malu. Kalau dia dipermalukan, merah telinganya, naik darahnya, atau bisa jadi keringat dingin. Tapi mayat yang akan meninggal dunia, jasad yang akan ditinggalkan ruh, ungkapan malunya berkeringat atas keningnya. Tapi jangan yang keringat rekayasa. Nanti mentang-mentang ustaz ceramah tanda husnul khotimah, ada keringat di atas. Pas tetangga sedang nggak ada, semprot. Biar disangka orang ustaz mati husnul khotimah. Kan itu maksudnya. Nggak perlu kita pencitraan. Ini nanti sampai mati pun pencitraan. Dipoto, alhamdulillah ada keringatnya sampai melebar ke wajah lagi. Kan itu maksudnya. Artinya ruh itu keluar. Orang beriman ruhnya keluar seperti embun yang menetes dari ujung daun. Ini daun, pada saat tengah malam embun turun awan ke bawah, lalu kemudian berkumpul dari sisi-sisi daun, menetes di ujung daun. Embun menetes ke bawah, daun tidak ada yang ranting patah, daun tidak bergoncang. Begitulah keluarnya. Tapi bagi orang yang berdosa, seperti duri ditarik dari kain, dari kulit yang basah. Masuk duri ke dalam kulit, ditarik. Ketika ditarik dia, mata kail yang ada dua, mata kail atau anak panah yang masuk ke kulit, lalu ditarik dengan kuat sampai dagingnya terikut. Begitulah rasanya kematian. Ada yang mengatakan kematian itu seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ada yang mengatakan kematian itu seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah. Ada yang mengatakan kematian seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Semua menceritakan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ya Allah saat sakaratul maut, karena kami tak tanggung takutnya untuk merasakan itu semua. Tapi kita tak perlu terlampau takut. Jangan gara-gara pengajian ini terlampau takut, pulang bawaannya takut aja. Nanti masuk kantor enggak takut mati lah. Mati nggak perlu takut, karena mati itu adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Nah, ini resiko. Life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Dan filosof-filosof barat itu hampir tidak pernah cerita mati. Socrates, Aristoteles, Demokritos, Thales, filosof-filosof barat, mereka hampir semuanya kalau sudah cerita mati takut. Tapi Islam justru cerita tentang mati. Kenapa? Mati adalah semangat kehidupan. Kenapa kita beramal soleh? Persiapan untuk mati. Makanya saya tidak ingin, awalnya saya ragu untuk menyampaikan tema ini. Ruh ketika berpisah dengan jasad berarti mati. Saya tidak ingin selesai pengajian umat Islam di Bandung bawaannya mau mati aja semua. Gimana bisnis kita ke depan, Bu? Udahlah, nggak usah diurus, saya mau mati aja. Adik-adik mahasiswa nanti selesai S1 mau ngambil master di mana, mau ngambil S3 di mana, nggak ada gunanya S2 S3 Pak Ustaz, mau mati aja nih. Orang Islam disuruh berbuatlah. Selesai sholat keluar dari masjid, wa qul i'malu, berbuatlah, fasayarallahu amalakum. Allah yang akan menilai perbuatanmu, wa rasuluhu, Rasulullah yang akan menilai perbuatanmu, wal mu'minun, orang-orang beriman yang akan melihat hasil dari perbuatanmu. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti berbuat. Walaupun engkau sudah mau mati, sudah ada tanda-tanda kematian, sudah terasa tanda-tanda kematian, maka di tanganmu masih ada bibit korma. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkan, gali tanah, tanamkan bibit korma. Padahal sudah mau mati. Untuk apa nanam bibit korma sudah mau mati? Korma itu akan tumbuh, bertunas, berbatang, berbuah, dan dia akan bernaung. Ada orang bernaung di bawah pohonnya karena kepanasan, dan ketika dia berbuah ada orang akan memakan buahnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nyami. Di saat itu engkau akan mendapatkan pahala. Jangan pernah berpikir saya dapat apa. Yang penting engkau berbuat,
nanti pahalanya Allah yang ngurus. Banyak orang sekarang berbuat, gimana kalau kita bangun masjid ini, gimana kalau kita buat pengajian, nanti saya dapat apa, nanti saya akan mati. Memang kita akan mati, tapi ada setelah itu akan menjadi amal jariah. Lalu ruh tadi pun keluar. Ketika dia keluar, ruh yang baik disambut oleh malaikat dengan kain kafan yang terbuat dari cahaya. Kalau mau mencari tentang perjalanan roh ini, buka kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Disambut malaikat dengan meletakkan kain kafan dari cahaya, lalu roh itu pun ada, dibawalah ke pintu langit. Begitu dibawa, seperti Isra Mi'raj. Assalamualaikum, kata malaikat pembawa untuk membawa. Maka malaikat yang menjaga pintu langit, kami sudah lama menunggu orang ini karena kami merindukannya. Tiap malam dia bermunajat, kami melihat dari langit. Tiap malam dia sholat tahajud, buku catatan amalnya selalu dibawa, kami melihat namanya. Inilah orang-orang yang masyhur fis sama walam yakun ma'rufan fil ardi. Malaikat mengenalnya, tapi YouTube tidak mengenalnya. Berapa banyak orang yang masyhur di televisi, masyhur di Google, masyhur di meme, masyhur di macam-macam, tapi malaikat tidak ada satu pun mengenalnya. Dia masyhurnya di mana? Di FB. Semuanya ada di FB. Salatnya pun di FB. Sampai-sampai Allahu Akbar. Bahwa mengingatkan orang sudah masuk waktu salat bagus, tapi menceritakan semua amal ibadah rusak. Nauzubillah. Tapi ada makhluk Allah ini dibawa ke langit, dibawa ruhnya. Lalu ruhnya itu kemana? Ensiklopedia roh yang paling lengkap. Kitab tentang roh ada dua referensi. Yang pertama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Judul kitabnya Roh, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, Roh. Kitab yang kedua ditulis oleh Imam Al-Qurtubi, nama kitabnya Tazkirah. Beli buku ini dua. Alhamdulillah Pak Ustadz, dua-duanya sudah saya beli. Roh ada, Tazkirah ada. Ada di rumah, ada Pak Ustadz. Sudah dibaca, masih sampul plastik. Ini bagus kitabnya. Untuk apa? Kitab roh yang paling sempurna. Adapun yang lain-lain saya khawatir ada hadis palsu. Adapun kitab roh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kita tahu semua Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah orang paling selektif tentang masalah hadis. Lalu kemudian roh itu pun dibawa ke tempat yang bernama Illiyin. Yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat tempatnya Sijjin. Adapun roh yang jahat ditarik dia dengan paksa, lalu kemudian dibawa ke tempat Sijjin dengan berbagai macam bentuk siksa. Saya nggak percaya dengan hadis nih Pak Ustadz. Siksa kok sudah ada? Kenapa siksa sudah ada? Padahal dia belum dihisab. Saya ditanya oleh mahasiswa di kampus, Ustadz Somad, ya azab kubur itu ada? Ada. Mana dalilnya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ustaz, seandainya azab kubur itu ada, lalu di mana letak keadilan Allah? Ente kok mempermasalahkan keadilan Allah sedangkan dia belum dihisab? Dia nanya pakai akal, saya nggak mau jawab pakai hadis. Nanya pakai akal, saya jawab pakai akal. Ada maling masuk penjara, lalu kemudian ditempeleng, ditusuk pakai puntung rokok, ditendang, dipukul. Dia sudah diadili apa belum? Belum. Lalu itu untuk apa? Itu bonusnya. Itu DP-nya. Nanti setelah hisab dia akan dapat cashnya lagi. Allah nggak adil Pak Ustaz. Kenapa nggak adil? Ada orang meninggal hari ini, terus hari kiamat 1000 tahun lagi. Berarti dia diazab di kubur berapa lama? 1000 tahun. Lalu ada orang yang mahal meninggal hari ini. Meninggal hari ini, 1 jam setelah dia meninggal, kiamat. Berarti dia nggak dapat azab. Andai dia ditetapkan Allah bahwa dia diazab 1000 tahun, maka yang sudah meninggal 1000 tahun, dia sudah kena azab potongan masa tahanan. Sedangkan yang belum, maka dia akan dapat beratnya. 1000 tahun di sini nggak sama dengan 1000 tahun di akhirat. 63 tahun di sini hanya 1,5 jam di akhirat. Oleh sebab itu dia dapat ini. Kenapa?
keadilan Allah jangan dipakai akal-akal. Tapi kalau ada orang yang meragukannya pakai akal, kita jawab pakai akal. Semuanya masuk akal. Bagi yang tidak mengatakan masuk akal, dia perlu ceknya. Akalnya masih ada atau sudah hilang? Coba klik kanan, cek properties. Jangan-jangan sudah empty. Afala ta'qilun. Kenapa engkau tidak berakal? Afala tatafakkarun. Kenapa engkau tidak berpikir? Afala tatadzakkarun. Berapa lama dia? Tapi katanya roh itu bisa masuk ke kubur. Roh tempatnya dua. Yang pertama yang baik illiyin, yang jahat sijin. Tapi ada saat-saat tertentu Allah meniupkan roh masuk ke dalam jasad untuk menerima azab ataupun menerima nikmat. Tapi tidak semua. Jangan gara-gara ceramah ini besok ada orang yang mati lalu adik-adik masukkan